العلوم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa naflu fitarni amin ya rabbal alamin. Wajib bagi Rasul plus sifat mustahilnya sudah. Sekarang sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz itu maksudnya dia lakukan ya boleh, tidak ya boleh. Itu namanya sifat jaiz. Ada pada dirinya ya enggak apa-apa, tidak ada ya tidak apa-apa. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun, dan itu boleh-boleh saja atau sifat jaiznya Nabi fi haqqihim, di haknya para nabi dan rasul, apa min aradin, dari sifat manusia. Jadi karena nabi itu atau rasul itu manusia, maka ya wajar saja andaikan beliau itu ada sifat umumnya manusia itu. Bighairi naqsin, dengan tanpa mengurangi sifat kenabian dan kerasulannya. Artinya tidak menyebabkan nabi atau rasul tadi menjadi hina atau menjadi turun derajatnya itu. Dicontohkan di sini kal khafi fil maradi, seperti sakit-sakit atau demam-demam atau sakit-sakit yang ringan itu. Bahasa kalau di sini ya andaikan demam-demam dikit suntik Pak Lupi sudah, minum bodrek sudah, gitu. Itu jadi namanya nabi itu ya ada yang demam, ada yang sakit. Nah, contoh kemarin ya kan Nabi Musa ya kan, ya ada namanya beliau terjadi sakit gigi, ya sudah umum, tinggal COD ya kan, pesan obat sakit gigi. Lalu Nabi Musa kemarin apa, disuruh ngambil suket teki, ya itu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarin amin ya rabbal alamin. Ayajibu artinya hukumnya wajib, ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap orang yang Islam balik dan berakal, ayat takidah, jika beriktikad atau berkeyakinan atau beriman, anal jaiza, sesungguhnya sifat jaiz fi haqqir rusuli gitu ya, di dalam haknya para utusan, wal anbiya'i, dan para nabi, alaihim, itu atas para nabi dan rasul, as-sholatu, adapun tambahnya rahmat keagungan, wassalamu, dan juga tambahnya rahmat keselamatan. Apa wukul a'rodi, terjadinya sifat umum gitu loh, sifat yang jatuh. Arodo itu artinya tuh gini, arodo itu menimpa gitu loh, timpaan gitu artinya. Kalau bahasa Jawanya tuh mentoaken ya. Mentoaken itu kalau bahasa Indonesianya apa Pak Di? Kalau dulu ngaji kitab-kitab tuh mentoaken gitu. Apa maknanya? Nah, bahasa Indonesianya apa tuh? Ya pokoknya terjadi gitu ya. Terjadinya sifat al-basariyati, yang golongan basariyah. Basariyah tuh golongan manusia gitu ya. Golongan manusia gitu. Artinya apa yang terjadi di manusia, Nabi juga boleh-boleh saja andaikan beliau mengerjakannya gitu. Contoh mungkin menikah, contoh mungkin makan, contoh mungkin minum, tidur, kerja, dan lain sebagainya. Jadi sifat-sifat jaiz atau amalan-amalan yang jaiz. Allati la tu'ti. Allati yaitu sifat basariyah. La tu'ti, yang tidak mendatangkan, ila naqsin, kepada kekurangan atau mengurangi,
fi marratibihim kepada derajat mereka al aliyati yang tinggi atau yang luhur. Di basyariyah ada ya tasydidnya. Kalau kalian kok ketemu kata-kata ada iya itu, nah itu berarti golongan atau bangsa gitu. Nah, kalau dalam apa alfiahnya apa nih Ripita? Nisbat ya. Nah, ya nisbat namanya itu ya. Dicontohkan di sini kal marodi seperti sakit al khofifi yang ringan. Nah, berarti Nabi ya pernah demam sakit tak pernah? Itu pernah gitu. Nah, bahkan salah satu dalil yang digunakan Kang Dedi, rombongan Kang Dedi itu dari demamnya Nabi itu bahasa di dusun apa? Nemas. Nah, bahasanya Kang Dedi itu ruqyah. Nah, itu ya. Atau bahasanya Pak Ismadi apa namanya? Di jopo-jopo tuh. Apa namanya, Mir? Disuwuk. Nah, itu ya. Disuwuk lah bahasanya. Jangan dikira nggak ada dalilnya. Apa, Bang? Sauk. Nah, itu. Itu malah yang ngerjakan itu Sayyidah Aisyah kalau dalam riwayatnya itu ya. Ketika baginda Nabi demam lah itu. Sayyidah Aisyah malah apa namanya? Ada amalan yang disuruh baca yaitu ayat kursi, terus surat Al-Falaq, surat An-Nas, nah, terus ditiupkan di telapak tangannya atau diusap-usapkan kepada Nabi. Nah, itu ada riwayatnya gitu. Jangan dikira perdukungan ya, beda. Memang ada riwayatnya, ada dalilnya gitu. Qaulalmu alif rahimahumullah. Makanya kita jangan ya terserah ada mungkin saudara kita atau mungkin ada ulama yang ngatakan hal-hal yang seperti itu apa namanya? Yang syirik lah katanya. Yang minta tuh ya langsung sama Allah. Kok sama orang soleh? Nah, kadang kan ada yang begitu. Nah, tapi dalam kenyataannya hal-hal seperti itu menjadi ada gitu loh ya. Riwayat-riwayatnya sahihah gitu, sahih gitu. Wanahu dan sepadannya itu semua. Kalau akli seperti makan wasurbi dan minum. Makan ya kan, minum. Cuman ya tetap beda makannya Nabi, makannya Rasul beda kalau dengan kita gitu ya. Kalau kita kan semuanya buasing ya kan. Nah, kalau Nabi beliau makan itu ibaratnya itu ketika beliau terasa lapar baru beliau makan. Itu pun ketika beliau makan sebelum kenyang beliau sudah berhenti. Nah, itu. Minum juga begitu. Gitu. Ada cara minum tersendiri yang diajarkan Nabi. Bismillah dulu, terus mengingat bahwa air itu nikmat dari Allah, anugerah pemberian Allah, terus diminum satu tegukan, sudah itu bilang alhamdulillah. Tegukan yang kedua ya seperti itu lagi, tegukan ketiga ya seperti itu lagi. Nah, itu nanti beda minumnya dengan ketika Pak Deseno ya kan. Apa namanya? Manen. Ngegrek terus glok. Nah, hampir setengah liter habis. Nah, itu beda dengan yang pakai yang seperti itu. Itu tetap beda. Itu 3 teguhan wae sudah menyamai dengan yang tadi itu. Terus insya Allah ya kan, salah satu ibaratnya obat yang tanpa efek samping yaitu makan ketika lapar dan berhenti makan ketika sebelum kenyang. Nah, itu obat paling mujarab yang tanpa efek samping. Nah, itu makanya termasuk ada syariat apa namanya puasa itu salah satunya yaitu. Nah, itu. Tapi yo nggak apa-apa, kita kan bukan nabi ya kan gitu. Kita itu bukan nabi. Mangan sekenyangnya terserah ya kan itu. Asal perutnya masih muat ya kan. Mumpung ada yang dimakan kan gitu. Nah, itu qolal mu'allif rahimahullah. Dan itu tadi salah satunya ya, kalau nak tiru Nabi nian kita udah sanggup. Nabi itu kalau kok lapar, baru lapar dikit itu ikat pinggangnya dikencengi, ya kan? Terus di dalam ikat pinggang tuh dikasih batu untuk nyumpel, biar kempet gitu kan. Kalau kita kan enggak, baru 2 jam sudah makan, lapar, kayak makan, gitu.
Baru baca al berjanji sebentar, wah ayo makan, wah gitu. Padahal ya harusnya 5 atiril kan gitu. Ini dak, qolal mu'allif rahimahullah. Doa ya gitu ya kan. Senangnya doa tuh yang bentar-bentar ya kan. Saya sendiri ya seneng ya kan gitu. Gitu. Nah, kalau kok ada ketemu yang agak panjang kan sudah merutak-merutuk. Pelamonian, kayaknya makan ya kan gitu. Itu bedanya kita dengan Nabi. Tapi ya nggak apa-apa, wong kita bukan Nabi gitu ya. Ya kalau Nabi tidak makan, tidak minum, nanti kita tidak mendapatkan, contoh kalau di Nabi kita tidak mendapatkan sunah-sunah cara makan dan minum secara yang dianjurkan atau dicontohkan bagi Nabi. Walaupun kita ya tidak apa tadi, nggak mampu untuk melaksanakan betul-betul. Cuman saya tidak kan nyontoh kan gitu. Contoh kan tidak harus sama kan gitu. Sama bagi Nabi kalau apa namanya minum sambil duduk. Tapi ya kalian terus jangan sambil duduk terus ya. Ada riwayatnya baginda Nabi itu minum sambil berdiri gitu. Nah, terus apa buang hajat kecil ya kan? Itu riwayatnya tahunya kan, wah sunahnya Nabi begini. Ada di Bukhari itu Nabi itu apa namanya buang air kecil sambil berdiri. Tapi enggak terus gitu loh. Nanti sunahnya tuh sekali terus kalian ngalahkan sunah yang apa namanya rata-rata ya kan. Wah ada aku tahu ya kan. Nabi kencing itu ada yang berdiri. Hadisnya ada sokai di Bukhari. Ya senteng kalian begitu tuh. Sunah yang sebentar, yang sedikit itu ya dilakukan sedikit dalam keadaan tertentu ya. Yang lain lagi itu. Qolal mu'allif rahimahullah. Wasyara'u dan juga wal bai'u dan menjual, wasyara'u dan membeli, wasafari dan juga bepergian, wal qatli dan juga berperang atau membunuh dalam peperangan, wal juruhi dan juga terluka. Nabi itu ya kan namanya basariah betul, seperti manusia betul ya kan. Lu perang itu ya harusnya kan kalau kita sekarang ya kan mustahil kok sampai ibaratnya kena tumbak wae kok apa manjur. Mah hebat-hebat orang sekarang ya kan. Dikuapai bunyi ting ya kan gitu. Kalau Nabi ya luka betul ya kan Nabi nah, gitu. Berarti tidak boleh ya Pak ya. Kalau nggak mempan nggak terluka ya boleh ya kan. Bukan nggak boleh. Nanti kalau mati semua bagaimana? Kan kita tadi sebut kita bukan Nabi, tidak menyalahi aturan ya sudah. Itu. Nabi lemes ya lemes betul. Tapi di zaman itu ya nggak ada sahabat kok yang heran. Nabi kok nggak jaduk ya? Ya nggak ada. Ya biasa saja gitu. Ya karena tahu bahwa Nabi itu beliau sedang menjalani sifat basariyah gitu. Lapar ya lapar betul. Kadang ya berhari-hari tidak makan ya tidak makan betul gitu. Qolal mu'allif rahimahullah pun ya ada beberapa nanti ibaratnya itu yang menjadi mujizat bagi beliau kan gitu. Beda dengan kita ya. Selanjutnya sifat basariyahnya para nabi dan rasul lagi watazawuju dan juga menikah. Wadukhulil aswaqi dan juga masuk ke pasar. Nabi ke pasar ya kan belanja ya kan. Kalau kita kadang kan gengsi ya kan itu. Qolal mu'allif rahimahullah. Baru lagi jadi ustadz dikit gitu ya kan. Udah gengsi ke pasar nggak mau. Wan naumu dan juga tidur. Tidur itu kenikmatan yang luar biasa. Walaupun beberapa sudut pandang ya. Sudut pandang yang lainnya ada seperti mati tidur itu. Ya ada yang sudut pandangnya nanti kalau orang-orang dari tasawuf malah wajib kan gitu supaya tidak bermaksiat kan gitu. Lakin biayunihim tetapi dengan mata kepala para nabi dan rasul fakot maka saja. Dunakulubihim bukan dengan hati mereka. Kalau dalam apanya tuh? Wa qalbuhum lam yanam wal ainu qad na'asat. Nah itu. Hatinya para nabi, para rasul itu tidak pernah tidur. Beda dengan kita.
Tidur kita ya ada gempanya ndak tahu. Nah, itu. Kalau Nabi dan Rasul matanya yang terpejam, tapi hatinya tidak pernah tidur. Wa qalbuhum lam yanam, dan hati mereka tidak pernah tidur. Wal ainu, dan adapun mata qad na'asat, sudah mejam atau sudah tidur. Itu kalau Nabi. Wa khalfuhu kal amam, belakang Nabi dengan depan Nabi itu sama. Nah, itu bedanya Nabi dengan kita. Nah, gitu. Selanjutnya yaitu wa khurujul mani, dan keluarnya mani. Nah, ya keluarnya mani. Kalau kita juga begitu. Ya sperma lah mani. Bahasa kita, bahasanya Pak Lupi itu sperma. Gitu. Qalal mu'alif rahimahullah. Jangan untuk mainan ya. Qalal mu'alif rahimahullah. Lakin binti lain. Ketawanya kok kenceng dia Pak boleh. Lakin bimtilail au iyati, tetapi dengan ibaratnya itu ketika ya entah berhubungan badan ataupun dalam keadaan istilahnya itu terjaga fakot maka saja. Jadi para nabi dan para rasul juga keluar mani, entah memang ketika ibaratnya itu macam-macam lah Mir, kan, ketika dengan istrinya atau mungkin dalam keadaan sesuatu yang apa istilahnya itu yang membahayakan pada dirinya, itu terkadang ya keluar sendiri itu begitu, tapi dalam keadaan terjaga ya. Itu bedanya Nabi dan Rasul. Karena kan Nabi itu tidak pernah apa ihtilam, dunal ihtilami, bukan karena mimpi. Tidak pernah Nabi atau Rasul kok keluar mani ketika tidur atau mimpi. Beda dengan kita ya. Kalau ngelilir, kalau terjaga malah menyesal, kok ya sudah bangun dengan gitu. Enggak sama katanya gitu. Kenapa kok Nabi dan Rasul tidak pernah ihtilam atau mimpi keluar mani ketika tidur? Li'annahu, karena sesungguhnya ihtilam atau keluar mani ketika tidur itu mingtala ibis syaitoni, dari permainan setan. Sedangkan Nabi dan Rasul tidak pernah sama sekali tergoda oleh setan. Beda dengan kita ya. Itu. Fala yajuzu. Berarti Pak, kalau kita keluar mani itu dari setan ya? Ya terserah kalian, pokoknya dalam apanya itu ya. Intinya yang perlu kalian yakini gitu ya, bahwa Nabi dan Rasul tidak pernah keluar mani itu dalam keadaan tidur atau mimpi. Yang harus diyakini begitu ya. Fala yajuzu, kalau kita sah-sah wae, nggak apa-apa tadi mau mimpi begitu terus apa terjaga terus nyesel tadi kok ya terjaga juga, aturan diteruskan tadi, nggak apa-apa kalau kita bukan Nabi bukan Rasul, itu Bang Firman ya, gitu. Nggak apa-apa kalau kita kan bukan Nabi. Fala yajuzu, maka tidak bisa, tidak boleh li syaitoni, untuk setan ayatasallato, jika mencampuri atau mengganggu siapa setan alaihim, kepada Nabi dan Rasul. Nah, itu bedanya begitu. Intinya yang harus kita yakini bahwasanya Nabi dan Rasul tidak pernah mimpi basah, kalau bahasa kita gitu ya. Itu kalau dalam kitab Bidayah tuh Mer ya. Wala yusra asrubai lam yahtalim kotuto, ya kan itu. Lam yahtalim kotuto mutlakon abadan. Nah, itu dalilnya apa di syairnya ya. Lam yahtalim, tidak pernah mimpi keluar mani dalam keadaan tidur. Kotu, sama sekali, siapa Toha, Nabi yang berjulukan atau nama lainnya Toha. Lam yahtalim kotu Toha mutlakon. Mutlak itu artinya tidak ada sama sekali, abadan, selama-lamanya. Lam yahtalim kotu Toha mutlakon abada wala yarodillahu wala yura asru bauli
mingdu fatoni. Nah, bekas air kencingnya tidak pernah nampak, langsung diserap sama bumi. Wala yuradillahu, dan bayangannya Nabi, ya kan, itu tidak pernah nampak. Itu salah satu ciri, ya kan, dulu yang diciri oleh orang-orang Yahudi Nasrani itu, kok Nabi itu adalah calon Nabi, itu beliau itu bayangannya tidak ada. Beda dengan kita. Kalau kita kok bayangannya nggak ada, malah harus bahaya itu, ya kan. Harus hati-hati, cepat-cepat taubat itu, ya kan. Itu kalau kita kok bayangannya tidak ada. Kenapa kok Nabi tidak ada bayangannya? Karena cahaya Nabi itu tidak bisa dikalahkan oleh matahari maupun rembulan maupun cahaya apapun itu. Nah, itu bedanya gitu. Kalau kita kan enggak, tetap gelap itulah, ya kan. Itu bedanya. Jadi jangan salah paham Pak Sekdes ya. Kalau kita kok ada Pak, mau tiru Nabi bagaimana? Bisa ada Pak? Bahaya, jangan. Kalau kalian kok siang hari bayangannya sudah enggak ada, nah, itu tinggal nunggu jam lah itu. Kalau Alif Rohim, jangan sembrono kalian ya gitu. Itu bedanya kita dengan apa? Ada itu kitabnya Pak, ada. Yang penting hati-hati, jangan apa ya. Yang terdekat ya kan, ini ingat-ingat kalau kalian besok merasakan kok saya belum sempat ngasih tahu. Itu ada denyut di sini ya. Kalau kalian sudah ada denyut di sini ini, ya berarti tinggal nunggu jam itu, ingat-ingat. Nah, itu ya. Nah, kalau masih denyut kok di pusat, nah itu masih agak lama. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 7 hari. Ya, masih agak lama. Di sini. Nih ya. Antara pelipis ini kok ada denyut. Nah, itu cepat-cepat ibaratnya bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya ciri-cirinya. Ya tidak semua. Gitu ya, tidak semua, cuman salah satu. Saya takutnya kakek lupa, nggak ngasih tahu besok, kan? Kakek kamu nyuntut saya, macam mana Pak Guru kok nggak ngasih tahu? Kalau ada tanda begini itu nak begini, nah, itu salah satu tanda, tapi tidak semua, tapi salah satu tanda gitu. Supaya kalian besok nggak nyalain Pak Guru. Jadi ada tanda itu nanti yang di pusat, ya. Terus yang terdekat tuh di sini ya. Yang terdekat dengan masa kita tuh di sini. Nah, ke pusat lain ceritanya, itu urusan orang rumah ya. Kalau Alif Rohimahullah, itu diingat-ingat. Ripita kok diem bae ada? Oh ada, kalau Alif Rohimahullah. Jangan merajuk ditinggal ya, kalau Alif Rohimahullah. Nyapainya payah, kasih gula-gula ya, entah mau tak tidak. Nah itu ibaratnya bahwasanya bedanya Nabi dengan kita orang biasa. Yang intinya kita harus yakin bahwasanya Nabi tidak mengalami ihtilam, ya. Wadalilu, dan adapun dalil-dalilnya ala jawazi dalika, atas sifat jaiz demikian, al musyahadati, yang nampak, lianna man, karena sesungguhnya orang-orang hadoro, yang hadir atau bersama, hadorohum, kepada mereka itu syahidal a'radi, menyaksikan sifat a'rad al basariyati, yang golongan basariyah. Maksudnya orang-orang di zaman ya, orang yang bersama Nabi, baik baginda Nabi Agung Muhammad SAW maupun Nabi sebelumnya, bahwa Nabi-Nabi itu begitu. Walaupun tadi ada yang tidurnya lama, ada yang sebentar, ada yang jual belinya tuh sekedar, ada yang memang dibuat jadikan dakwah, ada yang menikah, ada yang tidak gitu. Qalal mu'allif rahimahullah. Memang betul-betul nggak nikah, bukan kok payu gitu loh. Qalal, tahu nggak payu? Bukan kok nggak laku, memang tidak sempat untuk menikah gitu maksudnya. Qalal mu'allif rahimahullah. Syahidah al-arbasiyati allati, yaitu sifat basyariyah, al-a'rad basyariyah, waqa'at, yang terjadi apa? Al-a'rad basyariyah bihim, dengan para orang-orang yang hadir bersama baginda Nabi Agung Muhammad SAW maupun orang-orang yang lain. Waman, dan orang-orang lam yahdir,
yang tidak hadir hum kepada mereka balago, maka sampai hu kepada man apa al khobaru, kabar atau hadis al mutawatiru yang mutawatir. Mutawatir artinya disaksikan oleh banyak sahabat, ala dalika atas demikian al a'rad ar basariyah, artinya para sahabat itu betul-betul melihat bahwa Nabi dan Rasul itu seperti itu. Ya tidur, ya makan, ya minum, ya kan, ya kerja, ya jual, ya beli, ya menikah dan lain sebagainya. Lah, kita kok sampai tahu, Pak? Lah, orang-orang yang tidak hadir bersama beliau itu dikabari oleh orang-orang yang hadir bersama beliau. Maka tahu riwayat-riwayatnya, gitu maksudnya. Jangan kok dikasih tahu, kayak nengok wae kau. Nah, jangan begitu. Nah, itu gunanya kita itu percaya. Loh, kalian dari YouTube, dari TV. Wah, apa? Amerika kebakaran. Iya, Pak. Iya. Kamu tahu dari mana? TV. Loh, TV kamu percaya kok. Hadis tidak percaya. Riwayat dari para sahabat, dari para musanad tidak percaya. Ya lucu malah kan gitu. Wa mal al-a'radu, adapun al-a'rad yang terjadi al-mustahiliyati yang mustahil alaihim bagi Nabi dan Rasul, dicontohkan kalbarosi seperti belang, wal jidami dan juga penyakit jidam, wal anata dan juga apa itu namanya, anak itu enggak apa itu loh, enggak ngelawan tuh loh, Pak, apa namanya, itu ya enggak ngelawan ya kan. Nah, itu datanya ke Kang Dedi itu ya. Wasiwadul jismi dan hitam badannya, wasomami dan tuli, wal umya, wasomami apa, wal umya dan buta, wal buknumu dan bisu, wasomami tuli ya, wasyalali dan juga lumpuh, wal aroji dan juga pincang, wal auri dan PC ya, PC ya, buta sebelah ya. Nah, wal kinnati, apa di mana di situ? Apa tuh? Kelu ya. Enggak cetol lah ngomong tuh kan. Kidal ya. Tapi jangan wah nyindir aku, jangan. Memang tulisannya begitu. Wasyaromi dan juga juling, matanya tuh agak ke dalam gitu ya. Wa kullu sifatin dan tiap-tiap sifat, wa kullu sifatin dani atin yang hina, itu mustaqilatun mustaqil alaihim bagi Nabi dan Rasul. Nabi itu pasti ganteng, pasti gagah, pasti sempurna, pasti dicintai oleh seluruh manusia dan seluruh wanita. Itu pasti. Nggak ada yang tidak gitu. Beda kalau kita macam-macam ya, ada yang pincang, yang keple, yang budek ya kan, yang buta ya kan, yang bawur dan lain sebagainya tadi. Yang belang, tak bagian mana belangnya ya kan itu. Dan lain sebagainya. Itu kalau kita, kalau Nabi dan Rasul tidak ada sifat-sifat yang seperti itu. Pokoknya yang kiranya sifat itu menjadi apa istilahnya ya? Menjadikan dia itu enggak diterima atau menjadi alasan orang menghinanya, ya itu maka tidak bakal terjadi pada Nabi dan Rasul. Nanti macam mana dia jawabnya? Ya, pernah termasuk terjadi apa yang Nabi Musa tuh yang dia mandi di balik batu itu, dikiranya Nabi Musa itu apa? Anak tadi ya, enggak punya apa itu ya kan, enggak punya burung ya kan itu. Akhirnya pada penasaran ya, entah iya entah tidak. Akhirnya Nabi Musa mandi terus diintip. Ya untung batu tuh kok hebat ya kan, dikasih sama Allah kekuatan. Yang ngintip terus ditutup sama batu. Akhirnya tidak bisa nengok. Qolal mu'alif rahimahullah itu seperti itu. Lianaha karena sifat-sifat yang diterangkan tadi dari bisu, tuli, terus apa namanya, lumpuh, pincang, buta sebelah, terus apa namanya juling dan lain sebagainya tadi, itu tidak akan pada Nabi. Fal kunniyatu, maka falakinnatu,
Apa itu namanya? Apa? Keluh ya. Nah, itu saklul lisani, beratnya lisan. Itu contoh Nabi apa ya? Nabi Musa. Itu bukan karena bawaan lahir, tapi karena untuk menyelamatkan beliau dari hukuman Fir'aun gitu loh. Ya kalau Nabi Musa ayo cerdas di waktu itu, walaupun masih bahasa kita merangkak lah ya. Merangkak itu dikasih bara api sama dikasih apel. Sebenarnya Nabi Musa itu cerdas, milih apelnya, ada pula bara api dipilih. Wong termasuk dia tuh nabi paling cerdas ya kan. Cuman sama malaikat Jibril diarahkan ke situ, nah, supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun, bahwa iya orang anak masih kecil, karena Nabi Musa tuh dari kecil sudah memusuhi betul sama Fir'aun tuh. Fir'aun lagi makan loh dikencingi. Nah itu pokoknya ndak pokro lah pokoknya itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, siklul lisani dengan berlatnya lisan, wasyataru dan syatar bisini dengan sin, itu apa tuh namanya? Keluh. Oh, juling, Pak. Apa maknanya? Syatar dengan sin yang dititik tiga di atas bintang, tiga di atas mata, pelupuk mata. Oh, matanya. Terbalik tuh matanya. Oh, juling ya, juling ya. Al-mu'jamati yang di titik satu, yang di titik atasnya, watai dan tak, fauqa yang di atas, gua adapun syatar itu ingkilabu terbalik, itu ingkilabil jufnil aini terbaliknya kelopak mata. Wasyaromi dan syarom bisini dengan sin, warroi dan ro al-muhmalati yang sepi dari titik. Gua adapun syarom itu syakul angfi, pecahnya hidung, apa sumbing ya. Itu guys, tirukan dewe lah, aku agak payah nirukannya gitu. Wasaromi dan sarom bil sa'i dengan sa al musalasati yang di titik tiga, warroi dan ro, wa ingkisaru saniyati yaitu pecahnya gigi, al mutaqaddimil asnani bagian depannya gigi. Nah, jadi apa ya? Ompong. Nah, jadi sarom itu ompong. Ya ditengok kan ndak elok ya kan. Ya kalau kita kan pakai apa gigi tempelan Pak Sekdes ya. Kalau zaman dulu belum ada, tukang giginya belum lahir. Gitu. Makanya seperti itu. Faqauluna al-aradu, maka adapun ucapan kita al-aradu sifat arad itu kharaja keluar bidalika dengan demikian sifat arad apa sifatihi sifatnya Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Fala yajuzu, maka tidak diperkenankan alaihim bagi nabi dan rasul apa khilafun berbeda dengan sifatnya Allah linnasara untuk menolong kaisu wasifu sekiranya disifati siapa Sayyidina Isa Tuhan kita Isa biha dengan apa namanya sifat-sifat Allah, wa qauluna dan ucapan kita al-basariyati golongan basariyah itu akhraja keluar sifat al-malaikati kepada sifatnya para malaikat. Fala tajuzu maka tidak diperkenankan alaihim bagi malaikat itu dengan lagi. Artinya para nabi, para rasul, para malaikat itu juga tidak ada namanya sifat kekurangan. Wa qauluna dan ucapan kita allati la tu'ti, allati yang tidak mendatangkan apa sifat ila naqsin ila akhirih kepada kekurangan ila akhirih, itu ikhtarosa terkecuali minal a'radi dari sifat yang didatangkan allati yaitu sifat tu'ti yang mendatangkan ila dalika kepada demikian menjadikan kekurangan kama seperti keterangan taqaddama yang sudah terdahulu. Khilafah maka berbeda lil Yahudi kepada Yahudi wal jahlati dan orang-orang yang bodoh fi wasfihim. Oh iya Pak ya, fi wasfihim di dalam mensifati nabi dan rasul lahum bagi Yahudi dan orang-orang yang bodoh binaksi dengan sifat kekurangan. Kawasfihim seperti mensifatinya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bodoh Dawud kepada Nabi Dawud bil jismi dengan jisim.
Fatahsilu maka berhasil anan nasoro sesungguhnya nasoro itu afrotu mengurangi melakukan kesombongan, melewati batas ya, kesembronoan, sembrono, melewati batas atau sembrono ai jawazu artinya melewati batas kata wasofu sehingga pada mensifati siapa Nasrani Isa kepada Nabi Isa alaihissalam bisifatil uluhiyati dengan sifat ketuhanan yang dibahas di kitab kemarin ya, di tafsir Jalalain kemarin. Wanal Yahuda dan sesungguhnya orang-orang Yahudi itu farotu pada sembrono atau melewati batas. Kosoru artinya pada meringkas atau meremehkan ya. Kata wasofu sehingga mensifati siapa Yahudi ar-rusula kepada utusan binako isi kepada kekurangan. Wadil ummatu dan inilah umat itu lantafrotu tidak melewati batas atau tidak sembrono. Walam tafrotu dan juga tidak melewati batas. Jadi kalau kita tuh enak. Nah, itu ngapa kok baginda Nabi itu sifat basariahnya semakin apa istilahnya nampak. Nah, dan mujizatnya itu tidak sekeren-keren Nabi yang terdahulu. Karena itu rahasianya. Dari mulai Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa itu sudah disalahpahami oleh umatnya gitu loh. Saking alimnya, saking solehnya ya kan, sampai nggak nikah lah, nggak macam-macam lah pokoknya. Saking baiknya sehingga disalahpahami kayak seolah-olah Nabi Isa itu tuh Tuhan. Maka baginda Nabi sangat ditonjolkan sifat basariahnya supaya kita tidak melewati batas wakana. Dan ada apa bainada lika di antara itu semua ada itu kawaman kawaman sedengan ya. I'tidalan artinya sedang-sedang saja. Itu yang sifat yang ada pada Nabi dan Rasul. Jangan tidak akan ada sifat basariahnya itu, sifat a'rodnya itu menjadikan Nabi dan Rasul itu menjadi kekurangan di dalam sifatnya. Sumaklam anahu lam yakun nabiyun minal anbiya wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin.